itu ada 3 istilah yang namanya Sukla Brahmacari. Artinya Sukla Brahmacari itu selama belajar jangan pernah terkontaminasi dengan asmara. Di dalam Hindu itu tidak ada istilah cerai. Makanya ketika anak menikah itu wong tuwa nalika disungkemi kae aja ditangisi loh, Bro. Tuh lho, makane wong Jawa kuwi mau ana bobot timbang, ana tandur. Ketika anake diprosesi itu ada bobot timbang. Le antarane kowe karo anakku padha. Iya to, Mbokne? Menikahe wong Hindu ki ora nalika urip tok, Mas. Saiki diwaca ae jauhilah ungkurana, hindarana perilaku-perilaku sing nyebabne angkara murka. Kidung itu artinya bukan diwarai nembang, bukan. Tetapi laku dan perbuatan terutama melalui ucapan. Kidung itu kan sesuatu yang indah. Om Swastiastu, Om Ulun Basuki Langgeng, Rahayu Sagung Dumadi. Sahabat Menara Channel, bertemu kembali dengan kami yang saat ini berada di Pura Agung Sastra Dwi Jendra. Tempat favorit saya untuk ngobrol. Tapi kali ini Romo Mangkusarkun ada temennya lah. Biasanya kan cuma kita berdua atau ditemani salah satu umat di Desa Jambu. Kali ini kita ada salah satu trah Minak Jinggo ya, dari Banyuwangi. Bu Mayang selamat datang ya. Nggih, nambah nuwun Mas Tio, kula nuwun. Tapi sayang Bu Mayang malam ini bajunya nggak hitam gitu loh. Karena sini kan identik dengan hitam-hitam itu. Iya. Saya kok hari ini pakai pink ya. Nah makanya. Berarti nanti masih ada PR harus datang lagi ke sini pakai baju hitam-hitam. Pakai baju hitam ya. Walaupun ada apanya pokoknya harus ada hitamnya. Oh, kalau nggak pakai hitam nggak diterima sini. Itu maksudnya. Jadi ini apa namanya? Trademarknya Jambu itu hitam. Oh hitam. Yang pasti kan nggak sehitam kehidupannya gitu. Ya. Ini bagus-bagus ini kok. Hari ini mohon maaf pakai pink. Tapi karena Romo Mangkunya itu masih murah senyum gini aman. Jadi masih kunjungan pertama dimaafkan itu kan. Kunjungan kedua ya harus. Ya. Karena berangkat dari tidak tahu, jadi salah itu biasa. Oh, ya. Nah, sahabat Menara Channel ya dan umat Hindu Nusantara, kita ngomong yang apa namanya enteng-enteng lah kali ini, walaupun narasumbernya ini berbobot banget gitu kan. Nah, mungkin ini juga jadi apa namanya gambaran ya, terutama buat teman-teman Dharmika dan juga umat Hindu ataupun masyarakat Nusantara yang mulailah menggandrungi terkait dengan ajaran leluhur di Nusantara. Nah, ini adalah kita bicara mengenai bahasa sesuai dengan sastranya adalah catur asrama. Nah ini kan ada Bu Mayang adalah seorang Dharma Duta, terus guru agama Hindu juga Bu ya. Nah belum guru agama yang lain kan ya? Agama Hindu saja. Hindu saja. Nah ada Romo Mangkusarkun. Nanti kita coba apa namanya biar catur asrama itu bukan hanya bicara tahapan, ya kan harus begini. Tapi kita membahas itu di sisi yang lebih dalam lagi. Bagaimana praktek yang sebenarnya dalam kehidupan kita sebagai umat Hindu khususnya. Nah mungkin dari Bu Mayang dulu lah. Ya kan? Catur asrama sebenarnya secara tahapan itu ada faktor umur atau enggak sih Bu? Mungkin dari awal dulu nih. Ya. Monggo Bu. Sebelumnya aku nuwun Om Swastiastu. Dan kami menyapa dulu, halo sahabat Mandala Channel, di sini bertemu kembali dengan Bu Mayang sama Pak Tio juga Romo Mangkusarkun yang juga sering kami follow perbincangannya di Mandala Channel. Nah, terkait apa yang disampaikan oleh Pak Tio bahwa di dalam ajaran agama Hindu ada ajaran catur asrama yang harusnya dipahami bukan hanya sebagai tahapan. Tetapi cenderung kepada prakteknya Romo nggih. Bukan hanya sekedar teori, tetapi laku itu sendiri. Maka dari itu, kalau Mas Tio tadi bilang bahwa sebenarnya terpancang oleh umur apa enggak sih Bu? Ya jelas, yang namanya tahapan itu sejak dalam kandungan sampai usia 20 tahun, itu adalah masa brahmacari.
Hmm. Di sana di dalam kitab disebutkan taki-takining sewaka guna widya semara wisaya ruang puluh tahuning ayuswa. Nah, maka dari itu dari 0 tahun sampai 20 tahun itu adalah masa belajar sampai setelah usia 20 tahun boleh mengenal asmara. Berarti pacaran itu sebelum 20 tahun nggak boleh lah Enggak gitu ya? boleh dong. Nah, Ini itu yang anak-anak nanti. Nah, SMP, ini ya kan, anak-anak berpesan SD. kepada Nah, anak-anak yang sekarang masih sekolah, sebelum kalian mencapai usia 20 tahun, Nak, usia kalian adalah usia brahmacari, maka usahakan jangan mengenal asmara dengan lain jenis dulu. Apapun namanya asmara, artinya jatuh cinta lah ya, Mas. Itu usahakan untuk dihindari dulu. Tujuannya untuk apa? Biasanya orang-orang yang dalam fase brahmacari sudah mengenal asmara, brahmacarinya nggak tutup. sekolah nilainya jadi turun ya? Iya, harusnya grade nilai itu bagus. Itu karena ya kalau cinta itu kalau sudah melekat itu kan sulit untuk Ya. dihilangkan. Sama seperti ajaran kita bahwa asmara kepada Yang Widi itu diwujudkan dengan Semaranam. Selalu mengingat lah. Orang yang lagi nandang asmara itu bisanya hanya mengingat-ingat doang gitu. Maka dengan mengingat pasangannya atau orang yang spesial ini akan berdampak menurunkan fase brahmacari. Nah, lah sementara di dalam fase brahmacari itu setelah usia 20 tahun masih brahmacari selama dia belum menikah. Fase yaitu di dalam brahmacari itu ada 3 istilah yang namanya sukla brahmacari. Artinya sukla brahmacari itu selama belajar jangan pernah terkontaminasi dengan asmara. Selama masih menempuh brahmacari itu harus sukla. Bukan berarti tidak menikah seumur hidup, itu bukan. Tetapi suci di dalam kehidupan ketika dalam berbrahmacari itu tidak terkontaminasi oleh asmara apapun. Nah, kemudian setelah tercapai ilmu sudah tercapai. Atau kita mungkin Bu, kita bahas satu-satu aja. Iya. Sekarang di brahmacari fokus ya. Iya. Ya, nanti. Iya. Ada tambahan lagi terkait brahmacarinya? Ada. Setelah ilmu sudah kita luluskan, ilmu sudah kita capai, sudah dinyatakan tercapai. Kemudian bukti tercapainya adalah legalitas sebagai seorang sarjana, legalitas artinya berupa ijazah. Sertifikat pendidikan lulus, nah itu bukti tanda sekolah. Bukti tanda sekolah itu sudah lulus, itu sudah tercapai, baru bisa masuk di sewala brahmacari, yaitu menikah sekali dalam seumur hidup itu harus menjadi prinsip orang Hindu. Jangan ada istilah ngicip dulu. Lebih baik kalian belum menikah ngicipnya. Artinya kalau ingin berganti-ganti, gak usah keburu menikah, gak usah keburu resmi. Ya, playboy dulu boleh, playgirl dulu boleh. Kita tidak menganjurkan ya. Tapi kita tidak menganjurkan. Dalam arti daripada setelah resmi ikatan janji suci ini harus tercorengi hanya karena ingin memiliki orang lain. Pengen karo liyane, lebih baik sebelum menikah puaskan dulu dalam berpacaran. Itu ajaran tantra. Ya. Terus kalau memang sudah pilih satu, kuatkan sesuai janjimu. Jangan pernah melanggar janji hanya karena ingin ada keinginan terhadap orang lain. Nah, yang ketiga, boleh di dalam brahmacari itu menikah melanggar sewala. Satu, karena mungkin pasangan sudah meninggal duluan. Atau 2, mungkin pasangan ini tidak mampu memberikan keturunan. Tapi sekarang tidak mampu memberikan keturunan bukan harus berpisah kan, Mas? Ya. Harus lewat adopsi bisa. Bayi tabung bisa. Nah, maka dari itu di dalam Hindu itu tidak ada istilah cerai. Karena di sana dalam fase brahmacari masuk di dunia sewala brahmacari itu sudah disaksikan oleh trisaksi. Upasaksi, dewa saksi, upasaksi, dan manusia saksi. Yang paling berat itu dewa saksi. Yang menyaksikan Yang Widi sendiri untuk umat Hindu. Maka dari itu jangan pernah dilanggar. Nah, itu kalau tahapan brahmacari. Ya. Ini kan sebenarnya kan jarang lah dikupas sampai tadi ada 3 tahapan tadi kan ya. Terus terkait dengan ini. Brahmacari kan dari mulai anggaplah mulai dalam kandungan sampai usia 20 tahun. Usia 20 tahun. Nah, kemudian di sana kan ada dua materi ya kalau boleh dibilang kan.
Satu terkait Ada dengan Grahasta. terkait dengan, ajaran agama dan Mm-mm. keleluhuran. Yang Mm-mm. pertama adalah ajaran untuk mempersiapkan Grahasta. Mm-mm. Artinya kan si anak kan harus dididik punya pengetahuan termasuk keterampilan Mm-mm. untuk persiapan masuk dalam dunia kerja kan. Mm-mm. Nah, kalau dari sisi Romo Mangkusargun ya, ketika brahmacari ini, poin utama apa yang harus diterima anak, terutama dari orang tua dan juga dari kita, anggaplah di pura ini, dalam hal tadi terkait dengan sisi kerohaniannya atau spiritualitasnya. Terima kasih. Kalau dari Hmm. saya, karena dari kata Brahma cari, Hmm. dari kata Brahma dan Carya, bahwa kita itu harus mencari, memberi pemahaman tentang ilmu-ilmu ketuhanan. Ilmu tentang ketuhanan, tentang hidup, bagaimana kita itu diberi hidup dan dalam kehidupan ini. Dikasih pemahaman-pemahaman dulu. Secara porsi kan ada dua tadi kan, ilmu keagamaan dan ilmu terkait dengan dunia kerja, ya kan? Karena kan tidak mungkin ya, si anak itu kita didik, anggaplah dari mulai begitu lahir sampai menikah hanya bicara agama, atau kan nggak mungkin ini, ya kan? Artinya tujuannya apa? Ketika masuk dunia kerja dia sudah punya pegangan kan, bekerja harus kan dasarnya jujur dan lain-lain kan, Ya. kesetiaan dan lain-lain, punya keterampilan yang bisa diandalkan, tetap dilatar belakangi oleh pendidikan atau pemahaman agama yang benar, ya kan? Nah sekarang terkait dengan sisi kita, kan di Hindu kan berbeda jauh lah. Kalau kita bandingkan dengan teman-teman non-Hindu kan, Ya. mereka harus dipaksa untuk, bukan dipaksa ya, orang tua itu pasti sampai mengantar si anak nih ke tempat belajar. Sedangkan kita di Hindu, santuy. Kamu datang pas raman ya monggo, enggak ya terserah gitu kan. Apalagi kalau sudah menginjak di dunia SMP, SMA. Pasraman ini kan rata-rata hanya SD nih. Iya. Nah ini coba dari sisi Romo Mangkusargun nih, bagaimana memandang ini supaya anggaplah kita sebagai orang tua punya ini kesadaran. Ya kan? Kita nggak mungkin lah mencontoh saudara-saudara kita 100%. Anggaplah kita mencontoh 25 atau 50%-nya saja lah. Nah, pertanyaan saya adalah, apa yang menyebabkan nih orang-orang tua kita, orang tua saudara-saudara kita sebagai umat Hindu kok kurang banget kesadaran untuk tadi mendorong anak-anak mempelajari tadi terkait sedikit saja terkait dengan tataran keagamaan. Ya, mungkin dari pemahaman orang tua pun sangat-sangat begitu minim. Dan kesadaran dari orang tua pun juga sangat-sangat ya juga minim lah untuk memberikan memberikan tambahan bekal lah ya bekal kepada anaknya bahwa kamu harus mengikuti kegiatan-kegiatan agama. Kamu harus mengikuti ilmu-ilmu yang diajarkan dalam proses keagamaan itu. Agar nanti kamu dalam kehidupan tidak terjebak di keindahan dunia ini. Hanya fokus nyari duit tok. Tadi kan tidak fokus, harus mencari, tapi untuk mencari katakanlah sumber hidup nanti kan digunakan untuk kehidupan dengan jalan yang dasarnya tetap kan Trikaya Parisida tadi kan. Ya. Tapi kalau di Banyuwangi apakah sama, Bu? Kalau menurut hemat saya, dimanapun ada beragama Hindu, dimanapun ada komunitas yang di situ kampung mungkin ada yang beragama Hindu, terkait pasraman antara naik turunnya grade masuk pasraman itu saya rasa sama. Cuman kita sebagai orang dewasa, kita sebagai para tua yang sudah memahami dunia anak-anak sekarang itu lebih suka bagaimana kalau di Sambirjo, di wilayah kami Mas di Kabupaten Banyuwangi, di masing-masing pasraman, di masing-masing pura itu dipasangkan wifi yang tak lain dan tak bukan tujuannya adalah untuk anak-anak usia SMP sampai mahasiswa yang notabene memang tidak keluar dari wilayah, artinya tidak sekolah jauh, artinya mereka tidak ngekos lah ibarat kata. Itu cenderung
diajak berkegiatan setiap hari. Salah satunya menjadi daya pikat adalah wifi gratis. Nah, dengan wifi gratis, kita sebagai orang tua ini mengarahkan, sayangku semua, ketika kalian bisa berkumpul seperti ini, ternyata jumlahnya 63. Lah, ketika kalian menyalurkan bakat kalian masing-masing, kira-kira apa ya dari digital ini, dari segi wifi yang sudah semuanya fasilitas ada, itu kalian butuh apa? Oh Bu, aku suka nyanyi, oke. Aku suka nabuh, oke. Aku suka bagian merekam-rekam saja. Nah, akhirnya disitulah menjadi sebuah sesuatu yang dirindukan oleh anak-anak, sehingga di mana keseharian mereka, walaupun pulang sampai jam 10, jam 11, mereka itu sibuk membuat konten. Nah, konten di HP-nya masing-masing, tetapi terjaring dalam sebuah satu channel, yaitu Purwadharma 6. Berarti masing-masing Pasraman punya ini ya? Iya. Channel sendiri-sendiri. Dan bahkan ibu-ibu yang lagi ngantar anaknya, yang lagi ngebersihin, itu sama anak yang memang hobinya merekam, sama Desta itu. Direkam bagus, terus kemudian diupload di kontennya Purwadharma 6. Seolah-olah ini betul-betul kegiatan, padahal memang berkegiatan, cuman bukan kegiatan yang... Nah, akhirnya mereka sibuk untuk mengedit, membuat profil. Nah, disitulah akhirnya mereka walaupun pulang sampai malam, kumpul hahaha, ada hasilnya begitu. Berarti ini mungkin juga jadi PR sebenarnya ya bagi kita sebagai orang tua. Iya. Tapi kalau diajar materi, nggak mau Bu, nggak mau. Kan, bosen itu loh. Iya. Tapi kalau sudah ditugaskan, sayangku semua, Bu Mayang ada tugas untuk membuat video pembelajaran. Coba kalian kira-kira kontribusi apa? Oh Bu, saya buatkan. Nah, akhirnya kan mereka sibuk dengan itu. Jadi saya tinggal upload saja. Yang membuatkan mereka secara Canva. Sekarang kan lebih canggih lagi gitu. Iya. Anak-anak lebih gampang arahkan ke sana. Mungkin ini perlu dicontoh untuk yang di Kediri ya. Jadi mungkin pura-pura yang... Iya. Kemudian setelah mereka mencari bahan, misalnya, Le, besok Bu Mayang materinya adalah gini. Tolong buatkan video. Ternyata setelah mampu membuat video dengan sendirinya, oh ternyata Tripara Arta itu ada ya punya orang Hindu. Bahkan ada 3 perbuatan buruk yang tidak boleh dilakukan. Ada juga yang namanya Trimala. Trimala itu lawan katanya adalah Tripara Arta. Nah, anak-anak itu sudah tahu, oh ternyata ada perbuatan buruk yang tidak boleh dilakukan. Dengan ditugaskan untuk membuat video. Media belajarnya dirubah, iya, disesuaikan dengan kondisi saat ini. Iya. Tidak harus kita ngomong seperti ini, enggak. Baru kalau anak TK, SD memang perlu. Iya, tapi untuk anak-anak yang sudah mengenal digital, Bu, kenapa harus bilang aku browsing sendiri lo bisa? Aku nggak perlu guru. Lah kalau memang nggak perlu guru, tolong jadikan seorang guru ini lebih bisa buatkan video. Nah, gitu. Kembali lagi, gimana orang tua untuk mengkondisikan supaya anak-anak tetap bisa belajar dengan media yang berbeda. Betul. Betul. Terus terkait dengan porsi ya, porsi tadi kan jelas ya. Belajar terkait dengan keduniawian, artinya untuk mencari pekerjaan, dan belajar untuk ke arah spiritualitas. Betul. Kan nggak mungkin anak-anak kita bebankan 50-50 menurut saya kebesaran. Iya, sangat berat. Nah, kan? 25% pun untuk bicara sisi spiritual untuk anak-anak yang masih kecil-kecil tadi, kan juga kasihan. Artinya kan kalau dari Bu Mayang sebagai seorang guru agama, ya kan, kira-kira porsi untuk anak-anak ini berapa sih Bu? Porsi untuk untuk anak-anak mempelajari ajaran agama, itu porsi 1, Mas. 1. Pertama mereka mengenal agamanya dulu. Contoh, oh ini namanya canang, ini namanya bunga, ini namanya dupa. Kapan ini harus dipakai? Ketika sembahyang. Lah, terus kemudian mereka diperkenalkan, guru, ini namanya guru. Guru itu kalau agama Hindu namanya acarya. Terus kemudian ini namanya Amustikarana. Kalau ini namanya Dewa Pratista. Untuk kita orang biasa belum menjadi pemangku harus seperti ini namanya Amustikarana, bukan seperti ini namanya Dewa Pratista. Perkenalan seperti itu. Terus kalau sudah seperti ini doanya apa? Lah itu loh intinya praktek setiap hari, hal-hal yang setiap hari dilaksanakan. Lah kalau Panganjali Om Swastiastu, lah kalau sikap Anjali seperti ini namanya Anjali.
Nah kan tinggal seperti itu saja. Ya, Nah, untuk anak-anak caranya dulu ya, untuk fase sampai Brahmacari SD lah ya. usia PAUD sampai SD gitu. Artinya kan nggak terlalu belum Belum bicara yang terlalu harus berat-berat sampai Hmm. mengenal, ya namanya mengenal materi tetap materi. Cuman mereka diperkenalkan dulu gerak. Ini namanya asana. Tapi di dalam asana itu ada 5. Ada asana untuk perempuan namanya Vajrasana. Vajrasana kayak apa? Seperti ini. Kalau ini Merengasana. Ya, agak Nah, ngantuk masalahnya iya, ya. seperti itu. Lah, terus kemudian ada Silasana. Kalau seperti Mas Tio ini namanya Silasana. Tapi kalau ini apa namanya? Telapak kaki naik ke atas paha semua, itu namanya Padmasana. Itu untuk siapa? Para cowok. Lah, terus kemudian ada pada asana atau berdiri asana. Loh Bu, asana kok berdiri? Kenapa? Karena mungkin hujan, mungkin. Untuk sembahyang bersimpuh ataupun bersila tidak mungkin. Karena hujan. Maka pakai sikap pada asana. Terus kemudian, kenapa pada asana lagi Bu? Di depan kita menyembahyangi jenazah. Menyembahyangi jenazah tidak boleh sambil duduk. Karena otomatis antara jenazah sama yang menyembahyangi lebih tinggi yang lebih tinggi jenazahnya karena jenazahnya di atas meja. Di atas meja. Maka sembahyang untuk jenazah yang mau diberangkatkan wajib pada sana. Terus kemudian ada lagi yang terakhir adalah sewasana. Sewasana itu adalah sembahyang dengan tidur terlentang, mungkin karena keadaan sakit atau kendala-kendala bagi orang-orang yang tidak bisa duduk. Nah, itu makanya dipersilahkan. Biasanya orang yang tidak bisa duduk karena keadaan sakit, maka tetap ada diperbolehkan sembahyang dengan keadaan tidur terlentang atau sewasana. Itu kalau terkait sikap sembahyang, artinya kita memperkenalkan kepada anak-anak kecil seperti itu. Oke. Nah, PR kita kan jelas tadi kan di usia anak-anak SMP, SMA. Ini kan di mana-mana sama. Sama. Ya kan? Apalagi begitu masuk SMP, Pasraman nggak mau. Nggak mau. Karena merasa masih itu pasraman itu untuk anak kecil lah Bu gitu. Tapi akhirnya kita beralih profesi. Kalau untuk anak SMP kita bukan memberi ceramah, tetapi mengajak anak-anak untuk praktek. Prakteknya tadi. Aplikasi sesuai implementasinya dengan kondisi. ya. Betul. Nah ini PR lah untuk kita ya. Pengelola pasraman, pengurus pura, orang tua, gitu kan. Ya. Artinya tadi pemasangan wifi itu penting lah. Penting banget. Sini belum ada Pak Manggungnya? Belum. Belum ada. Mas Doni jangan lupa. Iya. Pasraman kami yang dulunya itu tidak, ya hampir nunut ngeten iki lho, ngeten iki nunut teng Balai Wantilan gini karena keseringan anak-anak muda datang setelah kita pasangkan wifi dari 100.000 hingga 250.000 per bulan, itu ternyata perubahannya besar. Ada bantuan masuk dari pemerintah karena dianggap apa? Setiap sore anak-anak pasti ada di pasraman. Ya. Dan anak-anak juga untuk kegiatan hari suci. Anak-anak rela berkeliling hanya untuk satu. Misalkan ada umat yang mau berpunia untuk kegiatan kita, misalnya kegiatan persembahyangan, mau punia apa saja, anak-anak siap datang untuk menjemput. Dan mereka menyadari sendiri tanpa harus, oh aku dapat apa, enggak, tapi itulah peran pemuda. Tanggung jawab anak muda mulai muncul. Muncul. Terus kapan harus membersihkan pura? Kalau dulu kan memang digilir untuk ada petugas tersendiri, tetapi ketika anak muda kita tampil, tidak disuruh, tetapi ditanya, "Nak, apakah kalian akan merasa nyaman ketika persembahyangan purnama atau persembahyangan tilem, kondisi pura kalian seperti ini?" Terus nggak nyaman Bu, bagaimana supaya nyaman? Mereka sudah selesai menyelesaikan gitu loh. Ya. Artinya jangan disuruh anak sekarang itu, tetapi diberi pertanyaan. Lah kalau kalian sudah berani menjawab untuk bersih, bagaimanakah caranya untuk bersih? Lah tampilkan mereka. Nah, kita tidak polanya yang dibalik. Pola yang dibalik. Karena cara komunikasi dengan anak-anak muda yang usia SMP SMA berbeda. Iya, anak SMP SMA sekarang kalau disuruh berhenti lari. Jalan Iya. Berarti kita masih SMP ya? Iya, maka dari itu lebih baik kita memberikan sebuah pertanyaan. Memberikan pertanyaan. Iya. Ini layak dicontoh. Mantap. Mudah-mudahan
Yang mencontoh pertama di Jambu ya. Ya, Pak. Ya. Oke, menurut saya yang Brahmacari udah anu lah ya, udah cukup. Udah cukup. Sekarang masuk di anu. Grihasta. Kita masuk ke Grihasta. Oke, siap. Nah, mungkin dari tadi kan anu ya, ketika kita anggaplah Brahmacari selesai, pasti kan di sana kan udah mulai ya, Ya. masuk ke perkenalan dengan Lain perempuan, jenis, kenal dengan laki-laki, asmara, ada yang ya. lain. Nah, kemudian ketika masuk Grihasta ini kan, kunci tadi kan udah disebut menikah itu hanya untuk Sekali seumur sekali hidup, seumur hidup. ya. Ya kan? Kemudian tren sekarang kan di sinetron film itu kan, waduh macam-macam kan Bu. Ya kan? Jadi akibatnya kan bahkan di kampung-kampung itu 3 bulan setelah nikah cerai itu ada. Ya, iya kah? Umat Hindu pun ada, saya pernah bertemu. Ada? Ada. Oh, Ya kan? ya. Artinya kan efek dari dunia televisi, media sosial. Itu berpengaruh untuk yang menonton ya? Pasti ada pengaruhnya. Iya, iya. Ya kan? Artinya kan sekarang kan orang cerai itu kan nggak apa namanya? Bukan tabu lagi. Nah, bukan tabu lagi. Ya kan? Bahkan ada daerah yang ketika cerainya lebih dari 1 kali lebih bagus. Wih, gitu ya? Ada seperti itu. Lebih Iya. bagus untuk. Itu berarti dunia sudah terbalik banget ya? Ya mungkin di daerah itu saja gitu loh. Iya, mungkin. Iya. Semakin sering menjanda itu makin bagus gitu loh. Nah, sekarang kan kondisi yang terjadi ini, mungkin pertanyaan ke Pak Mangku dulu. Apakah yang salah nih ketika prosesi upacara tadi? Tadi kan jelas kan upacara saksi kan ada 3 tadi, termasuk leluhur kita kan. Apakah ada yang salah ketika prosesi upacara pernikahan? Kita bicara yang Hindu ya. Iya, iya. Ya, terkait dengan harinya, terkait dengan sesajinya, terkait dengan yang mimpin upacaranya. Apakah itu juga bisa menjadi penyebab kasus perceraian itu bisa muncul? Padahal kan ketika kan jelas nih, lamaran kan ya mereka yang milih kan, ya kan? Yang minta lamar kan juga si calon ini kan, mereka sepakat nikah kan juga mereka. Nah, ini pertanyaannya kan jangan-jangan ada yang salah nih dari sisi tadi. Kalau kita berbicara masalah siapa yang salah, katakanlah kalau mau menikah itu kan berarti dicari hari. Betul. Disesuaikan lah. Disesuaikannya. Terus nanti kalau setelah hari kan mencari sangat jamnya sampai jamnya aja ditentukan. Itu kan biasa seperti itu. Ya kalau saya yang baku itu ya bagi mereka berdua itu dikasih pemahaman bahwasanya ini kalau katakanlah kalau sekarang temu selawe atau temu 24 itu kita ada masalahnya gini-gini, harus kita beri wedaran, harus kita pahami, harus kita beri pemahaman bahwa nanti dalam hidupan kamu berjalan, kamu mengalami hal-hal seperti ini. Kamu apa sanggup? Kalau dia bilang sanggup ya sudah, kan gitu. Nanti kalau kita menyalahkan harinya, kalau menyalahkan siapa yang mengupacarai, itu malah repot. Gitu ya. Berarti nggak mau tanggung jawab nih ya. Ya sebagian kecil lah, kadang ada perhitungan yang ini karena kan hitungan si A sama hitungan si B tidak kan sama. Berbeda kan? Iya, tidak sama. Nah kan, terus kadang kan ada orang kan mencari hari baik itu kan bisa mencari 3 orang. Iya. Kalau yang 2 sama nggak apa-apa, ya 3-3-nya beda terus gimana gitu. Ya makanya itu kan dikasih pemahaman, Mas. Katakanlah antara apa yang neptu yang satu dengan neptu yang lain. Karena kan beda neptu. Betul. Lahir pun beda, neptunya kan beda. Itu kan mempunyai watak sendiri-sendiri. Dan berbeda. Itu yang satu juga demikian. Nah, bagaimana watak yang satu katakanlah pahing itu kan simbolnya api. Terus dengan air. Nah, ini bagaimana kita untuk menyatukan antara api dan air? Kita harus dikasih pemahaman. Betul. Supaya nanti dia tidak menyalahkan pertemuan ini. Dia tidak menyalahkan. Berarti intinya ke pelaku lagi ya? Ya intinya ke pribadinya masing-masing. Kan? Iya. Kan ada, ini satuan ini nantinya akibatnya seperti ini. Terus apa yang namanya? Kalau istilahnya itu sasrane kebogerang, orang tuanya akan meninggal. Bahkan tidak boleh lah itu kan. Terus akhirnya kalau tidak dikasih pemahaman, terus akhirnya karena
mereka ini saking sudah jatuh cinta, akhirnya apa? Mengambil langkah yang salah. Gitu. Ya. Tapi kan pertanyaan saya poinnya adalah ketika ini prosesi upacara, ya kan, anggaplah kalau biasa kan, oh ini ada sesuatu yang nggak pas nih, ada sesaji yang digunakan untuk menetralisir nih, ya kan. Artinya kan bahasa saya kan begini, ketika orang menikah, ini kan upacara itu kan juga jadi faktor penting, ya kan, sebagai pengikat secara nggak kelihatan, ya kan. Artinya kan anggaplah ini pasangannya udah oke, harinya oke, jamnya oke, nah kan, terus upacara dilakukan. Nah, contoh nih, oh si perempuannya sedang datang bulan nih. Ya. Nah ini kan juga jadi masalah kan. Secara upacara kan juga ada masalah sebenarnya kan. Ya kan, secara itu kan harusnya kan anggaplah kurang sah lah. Ya. Dari sisi upacara. Tapi kan banyak, oh habis ini bisa dilakukan gini-gini. Nah, kadang kan ada yang apa namanya membuat itu menjadi remeh. Padahal sebenarnya itu cukup poin penting juga ketika itu. Nah, ketika ini upacara dilakukan, harusnya kalau upacara ini jalan benar, artinya kan ada pengaruh toh untuk juga mengikat sang pasangan, termasuk dengan sang keluarga masing-masing. Ya. Nah, tapi ketika ini upacara dilakukan besar-besaran, apalagi tiba-tiba waktu nggak sampai setahun cerai, nah ini kan yang jadi pertanyaan, ini ada yang salahnya di mana? Ya kan? Kalau sang pemuput atau sang yang ngantep upacara itu tidak mau bertanggung jawab dengan upacara yang dilakukan, tidak bisa menjamin nih upacara tak pimpin pasti upacara berhasil nih. Pasti berhasil. Nah, gitu. Masalah berikutnya kan kalau berhasil kan pasti berhasil nih, karena dari awal sampai selesai kan, itu kan berhasil. Tapi secara efek yang ini skalanya kan kadang ini yang harus jadi pertanyaan. Nah, kalau dari faktor ini, apakah ada peluang nih bahwa upacara yang pernikahan yang dilakukan itu boleh dianggap gagal? Bisa juga. Bisa juga. Gagal. Dalam proses upacara ini karena ada sesuatu yang nggak pas, itu kan akhirnya mengakibatkan keduanya ini gagal juga kan, seperti itu. Artinya kan tadi kan tidak hanya dua laki dan perempuan saja tuh. Artinya kan ada faktor lain. Iya. Itu kan. Oke. Kalau dari sisi Bu Mayang, ya kan? Kalau dari sisi kami, pertama ini kalau sudah memang berjalan sudah upacara lah, itu biasanya kita sebagai orang tua memberikan pemahaman. Artinya begini, ketika namanya menikah itu kan disumpah janji suci. Betul. Nah, ketika mereka sudah berjalan di suatu pernikahan, artinya mereka sudah masuk di dunia grihasta, selesai upacara, itu kita sebagai orang tua memang wajib untuk mengumandangkan bahwa untuk memperjuangkan mendapatkan ini nih hanya untuk bersanding dan membunyikan kebogiro ratusan juta ya kan, dan menunggu sampai usia itu baru bisa seperti itu. Nah, maka dari itu di kami ketika di masa pernikahan itu, pada waktu prosesi pernikahan berlangsung, pasti ada hitungan. Gandeng renteng reruntungan, pacaran, susah seneng bebarengan, janjian, saksine Gusti Pangeran, mugi-mugi kasembadan. Nah, Lenduk saiki wis kasembadan tenan olehmu apa tangisan eluh marang Gusti supaya iso ngenekne siji lan sijine. Mula saiki wis kasembadan tenan nak gondelono tresnamu. Lamun selirane arepe congkrah elinga karo janji sucimu, janji sucimu kuwi sineksenan dening Gusti. Nah, itu kita jangan pernah lupa. Makanya ketika anak menikah itu wong tuwa nalika disungkemi kae aja ditangisi loh, Bro. Wong wayahe awake dhewe. Kalau secara Jawi nalika ana pinanganten kekalih sungkem marang wong tuane, kuwi wong tuane kanthi ngempet tetesing waspa ya. Kuwi wis nyebutne, iya ngger selirane mugi-mugi tansah
urip lan kauripanmu endah kaya kauripaning Hyang Widi. Kaya endah kaya kauripaning alaming Hyang Widi, lamun kuwi ditempungne Hindu sebenarnya itu sudah ada sebutan. Iya nak, Om Mawiswani mrita saubagani, dak tampa apa sing dadi sungkemanmu lan wong tuwa mung iso maringi donga. Awiswani mrita saubagani, mugi-mugi rabimu iki ndadekno urip lan kauripanmu endah kaya kauripaning Hyang Widi. Nah, maka ketika itu sudah, lah sekarang kan ketika disungkemi tumetesing waspaku tansah eling marang cilianmu. Lah ngopo? Padahal ketika kita mau berkiblat kepada Sang Dewi Kunti, ketika Yudhistira dimandikan air susu, dimandikan susu sebelum diangkat menjadi seorang raja di Hastinapura, pada waktu belum ada perselisihan dengan para Korawa, tanpa sadar rasa mareme wong tuwa, Dewi Kunti meneteskan air mata. Ternyata tetesan air mata Dewi Kunti ketika diiringi oleh doa para sang pandita menjadi sangar. Apa yang terjadi? Yudhistira harus diasingkan di hutan selama 12 tahun. Berangkat dari apa? Tetesing waspa wong tuwa. Maka dari itu ketika sang pandita ataupun Romo Mangku memberikan doa kepada pengantin, entah Raja Sewala ataupun upacara wiwaha, jangan pernah ada tetesan air mata. Sehingga ketika upacara pernikahan selalu diiringi dengan nyanyian. Tujuannya apa? Supaya tidak melahirkan bentuk kesedihan sehingga tertetes air mata. Lah, makanya ketika ada pernikahan selalu diingatkan Kumajaya Dewi Rate. Itu tujuannya, aku lagi seneng loh ya, karena apa? Mendapatkan pasanganku. Joko Kumolo ketemu karo Dewi Rate, ora ono rasa sedih, ning seneng bro. Maka dari itulah ketika sungkem tidak diperbolehkan ada tetesing waspa dari ayah ataupun bunda. Ya. Nah itu karena tidak ada pemahaman seperti itu. Ada juga yang mengatakan ini tetes air mata bahagia gitu, Bu. Loh, bahagia Bio. Bahagia itu tidak sampai menetes. Loh, sampai dredesan tisu loro tasik telas ya. Itu bukan menetes, bukan lagi doa ya? Bangga. Iya. Yang namanya bangga itu hanya berkaca-kaca. Jangan sampai menetes. Itu bentuk kebahagiaan. Lek sampai berdes-berdes itu kesedihan, Bray. Iya. Dicatat ini. Patut dicatat ini kan ini. Catat. Nah, kadang kan gini Bu ya. Tadi kan anggaplah prosesi udah selesai ya. Nah, permasalahan pertama saat ini kan. Karena kalau dulu kan laki-laki itu boleh menikah kalau dia sudah punya rumah. Ya kan? Syaratnya kamu nikah itu harus punya rumah sendiri. Ya kan? Nah sekarang kan di zaman sekarang ini kan mulai bergeser. Begitu nikah ikut mertua, ya kan? Iya. Jadi kalau mertuanya baik gitu kan, kadang kan perceraian itu kan gara-gara. Sebenarnya semua mertua itu baik, Mas. Cuman kita hanya kacamatanya beda-beda gitu ya. Artinya adaptasinya yang beda. Tidak ada orang tua yang buruk sama anak, itu tidak ada. Buktinya saya mertua loh ya. Karena kita berdua ini belum jadi mertua. Ini mertua. Dan saya mengistimewakan anak menantu saya lebih dari anak saya sendiri. Begitu. Jadi tidak semua mertua tidak baik lah ya. Ini bicara yang nggak cocok tadi. Karena kan perselisihan dalam keluarga sendiri, keluarga kecil tadi yang baru tadi kan karena faktor tadi kan. Oh suamimu gini, oh istrimu gini. Ini berarti kita di dalam kehidupan sudah menjadi orang tua dari ada sebutan tadi, dari ada menantu, ada mertua. Nah, di dalam anak kita menikah, kalau orang tua, loh, makanya wong Jawa kuwi mau ono bobot timbang, ono tandur ketika anaknya diprosesi itu ada bobot timbang. Le antarane kowe karo anakku padha. Iya to mbokne, mula selirane cah loro tak tandur nak plek dilinggone ning kuwadhe. Karo muni selirane mung cukup dina winates dina iki aku melu campur tangan marang kauripanmu, sak banjure iki aku wis pasrah bentelan karo lakune keluargamu. Saiki selirane wis wani medhang katresnan, mula
katresnanmu arepe mbok gawa kaya ngopo? Paribasane wong tua mung kari nyawang apike. Lah, maka dari situ di sini kita berposisi sebagai orang tua, dilarang ikut campur urusan anak-anak kita, apalagi terkait ekonomi, ya. Nah, untuk ya, untuk tidak boleh ikut campur. Calon mertua dengarkan ini. Iya, memang betul. Dan ketika anak bangkong, itu kita dilarang untuk membangunkan, apalagi ada indikasi pengen membangunkan. Tetapi setelah semuanya berlalu dipandang kok tetap seperti itu. Anak kalau tidak dikencengi pasti mereka namanya anak masih baru. Lah, maka dari itu kita hanya memberi contoh, Mas, tidak membangunkan, tidak menegur, tetapi memberi contoh jam. Ketika mereka melihat sudah terbangun, melihat ayah bundanya selesai sembahyang, selesai jalan-jalan, sarapan tinggal tersedia. Ketika itu berlangsung seperti itu, mereka akan merasa sungkan. Loh, ini praktek kami. Ternyata tanpa dibangunkan, anak-anak kami sudah mengikuti. Kita bangun pagi, yang biasanya tidak berani bangun pagi, gitu. Sekarang karena sudah punya menantu, jam 4 itu kita udah cantik ganteng, tanya papahnya. Tapi kadang kan gini, Bu, ya. Maturan di mana-mana udah harum. Tapi panci terbang. Gitu. Oh, tidak. Kita gayane gembrambiyang ning ngarepan. Ayo Gus jalan-jalan. Sandale gayane sak-sek. Tapi kan bukan membangunkan. Tetapi sudah ada contoh, mata anak-anak kita terbuka, sudah ada bau harum aroma dupa yang kita maturkan di pelangkiran, di kamar sembahyang, di candi. Nah, akhirnya dengan sendirinya, loh, papa mamaku sudah seperti ini, aku jadi malu dong kalau belum seperti itu. Akhirnya dengan sendirinya mereka membiasakan diri. Iya. Nah, terkait dengan ini, ketika sudah menikah pasti kan nantinya kan punya keturunan, ya, punya anak. Baik lagi kan prosesnya kan, itu kan proses berulang kan. Nah, kemudian dalam keluarga itu kan tidak selalu, ya kan, mendapatkan keberuntungan terkait dengan ekonomi yang mapan dan lainnya kan. Nah, ini kan juga jadi permasalahan yang ujung-ujungnya kan juga bisa mengganggu hubungan suami istri termasuk dengan orang tua. Ya kan, karena kan orang tua juga dekat sama nih yang anaknya yang mampu nih, lebih dekat sama yang. Nah, ini kan juga jadi ketidakseimbangan dalam keluarga. Makanya kan tadi saya sebut di awal kan, kebanyakan dulunya adalah laki-laki boleh nikah itu harus punya rumah dulu. Artinya setelah menikah pindah ke rumahnya sendiri. Tapi untuk mendapat kondisi yang ideal seperti ini kan nggak semuanya bisa. Ya kan? Bahkan orang tua kadang kan masih membantu pun juga nggak semua orang tua akan mampu membantu itu kan. Nah, ini kan banyak hal yang terjadi dan saya pikir makin kesini kan makin banyak. Termasuk kadang orang tua sendiri tidak mau ditinggal oleh anaknya, ya kan. Padahal anak kan pengennya mandiri kan. Kadang anaknya orang tua yang justru melarang, kamu harus tinggal dengan kita dulu. Nah, kadang ketika tidak mampu menunjukkan kemampuannya dia sebagai kepala rumah tangga dan sebagai seorang istri kan ujung-ujungnya kan bermasalah. Nah, mungkin ini yang berikutnya adalah terkait dengan ini. Ketika sudah mulai punya anak nih, nah kadang kan anggaplah mereka masih tinggal di dalam satu rumah dengan orang tua atau dengan mertua. Ya kan? Kadang yang terjadi kan adanya cucu, apalagi cucu pertama. Ini kan juga jadi sumber masalah juga kadang gitu kan. Kenapa? Si orang tua punya keinginan ke arah timur, si kakek sama neneknya punya keinginan ke arah selatan terhadap cucunya ini kan. Nah, ini kan juga kadang jadi sumber pertentangan di dalam keluarga itu. Nah, terkait dengan ini, Bu Maya kan lagi punya calon cucu nih, ya kan. Ini kan mungkin bisa menjadi gambaran, gitu kan, bahwa kadang keinginan si orang tua terhadap anaknya itu kadang berbeda dengan keinginan kakek dan neneknya dalam cara mendidik, mengasuh anaknya. Nah, terkait ini gimana, Bu? Kalau saya secara praktek, secara intinya saya berkiblat kepada ayah ibu saya yang memiliki banyak cucu dan juga sering dititipi cucu. Cucunya. Karena memang permintaan ayah ibuku sendiri sih. Nah, kemudian dari segi itu ternyata saya mengamati pola asuh ayah ibu saya. Mereka tidak ada istilah
aku mengasuhmu karena aku memiliki misi kamu supaya bisa seperti ini, bisa seperti ini. Tetapi ayah ibuku melihat dari skill anak, bakat anak. Ketika anaknya itu berbakat di sini, misalkan anak saya bakatnya suka menari misal. Pada waktu dititipkan masa SMP itu menari. Lah, ketika dia sibuk menari, itu memang disupport, selalu didukung. Tapi Pak Asraman tetap jalan. Kegiatan materi akademik tetap jalan. Tapi ketika sudah masuk SMA, anak saya lebih cenderung suka ke drum band. Itu tidak ada orang tua saya itu istilah, "Lho nduk wingi kok ngene, saiki kok ngene, sakjane kowe iki kudune ngene. Wong mbahmu iki wong ibarat kata dadi panutane wong kono, selirane kok ora cetha belas karo kegiatan agama lan sak piturute." Itu ayah bundaku tidak pernah memaksakan. Tetapi ngatut melu lakune anak. Lah setelah anak menuju kuliah, iya cucu menuju kuliah ini diwehi gambaran. Sayangku, wingi nalika SMP selirane wis iso ngrasakne kesenangan lan pola praktek nari. Nggih, Kong. Lamun SMA selirane wis cetha banget bab carane tinabuhan lan iso dadi menang karana nabuh rasa lan rasane wis cetha kaya mangkono kae. Nggih. Lah nalika iki selirane wis ora iso wali, artine ora kena balik kanggo kuliah iki selirane arepe nempuh piye? Aku pengene dadi nganu Kong, dadi orang pembisnis. Oleh. Tapi sawangen, kira-kira bapakmu iso ndekengi kanggo urusan bisnismu. Lah, namanya bisnis itu biaya harus secara individu. Nah, mula lamun to padha-padha sekolahe, padha-padha ngenyangi kanggo golek rezekine ning masa depanmu besok, apa gak enak nempuh pendidikan ae. Lho lek nempuh pendidikan itu ora enek sing dicontoh ini ya. Nempuh pendidikan itu maksudnya piye kayak wek. Lah, maksudnya sampean anake wong biasa. Biayane isih golek. Padha-padha goleke nak, kowe sesuk iso nalika megawe selirane wis ana sing bayar. Tanpa harus rekoso kaya bapak ibumu mengkene iki. Lah, akhirnya anak ini diarahkan, "Oh, coba aku tak berusaha untuk mengikuti." Ternyata ya kuasane Gusti. Anak ini semester 2 sudah mulai ada rasa senang untuk memberikan materi. Nah, suka dengan pelajarannya. Gak pernah dipaksa. Kowe kok gak kuliah? Kowe kok gak enggak mung ditakoni. Wis ngantek materi piro kuliah? Ngantek nemu iki kayak sinau ini kayak. Lah, akhirnya dengan sendirinya dia mampu menemukan apa yang harus dilakukan. Jadi orang tua iki padha karo ngene. Le, kowe arep gedhe iki arep tuku apa? Aku arepe tuku iki, Kong. Heeh. Lek terano kowe arepe tuku iki, utawa Pak aku pengen tuku iki. Heeh. Kok kowe duwe kepinginan duwe tuku iki? Kowe duwe apa? Aku duwe tabungan semene. Ora semua harus pure dari orang tua. Oh, lek awakmu duwe semene, kira-kira lek tak tambahi semen. Bapak mung iso nambahi semene. Padahal sakjane lek nukokne biar bisa. Mung nambahi semene kira-kira kuwi wis iso mbok gawe apa urung Pak megawe. Nah, gitu loh. Intinya kita mengarahkan memberikan jalan. Iya, bukan memaksa, bukan. Bukan. Intinya kita mengajak anak-anak untuk menentukan. Jadi mereka kalau sudah diberi kebebasan untuk menentukan apa yang harus dilakukan, mereka akan dengan rasa senang gitu. Itu kalau menurut versi saya. Ya. Tapi kalau menurut pengalaman Mangku Sarkun gimana terkait dengan ini tadi kan? Kan begitu nikah udah di rumah sendiri kan ya? Ya masih ikut. Ya sekarang sekarang kan udah rumah sendiri lah ya. Sekarang kan anggaplah dengan mertua jauh dengan orang tua dekat, ya kan? Terus kan dengan pola ketika membangun rumah tangga tadi dengan mulai ada anak, ya kan, dengan tetap kan orang tua masing-masing ada keterlibatan. Sebenarnya kendala utama nih, ya kan. Apalagi kan dari muda kan jadi mangku nih Bu. Ya kan bedanya penjenengan mangku lah, saya orang brawokan. Nah. Nggih. Monggo. Ya kadang lah Mas, kadang karena saya untuk anak ya, untuk anak itu karepe ya
kudu kaya aku karena Mm-mm. kan sekarang anak-anak nggak bisa. Normatif seperti itulah ya. Iya. Normatif. Kadang-kadang saya mulai sering ya tetap tapi diberi pemahaman, Iya. diberi pengarahan Iya. supaya nanti ya kalau ya semua berjalan ini menggok tapi tidak kebablasan. Tidak kebablasan, Mm-mm. betul. Minimal ada remnya lah. Ya. Dikasih pemahaman. Ada lah, ada arahan, ada walaupun ini masih Iya. bisa kanan kiri tapi tetap di jalur yang Mm-mm. sesuai dengan maunya keluarga kan Kalau begitu. kita menurut seperti saya kan nggak bisa, harus Mm. seperti pribadi masing-masing Iya. lah. Mm-mm. Tapi tetap dipantau. Mm-mm. Hmm. Kita di dunia anak-anak kita tidak berani memaksakan atau mengarahkan untuk seperti ini indah, Nah, tapi sesuai keinginanmu. Zamannya udah berbeda sama Iya. dulu ya. Ya betul Romo Mangku tadi. Walaupun anak-anak diberi kebebasan untuk memilih dan menentukan apa pilihannya, tapi tetap di bawah pengawasan orang tua. Ya, Gitu. ya. Kendali orang tua. tetap ada pantau. Oke. Katakan kan sempat zaman itu kan pakai wifi karena Ah. wifi loss biasanya kan Mm-mm. sampai malam ya tetap ya harus ya tidur besok Oke. sekolah. Nggak sampai habis disita kan ya? Kalau nanti di loss akhirnya waduh besok mesti teledor. Mm-mm. Kalau menurut pengalaman kami Romo kan kita masih punya anak SMA kelas 3 nih. Lah pada waktu anaknya terlambat, Mah aku tadi dihukum. Lah nyapa kok dihukum? Lah kan Mas Juno terlambat. Alasannya sampean bisa terlambat. Aku tadi tidur kepagian. Loh, penyebab tidur kepagian gadget. Berarti oh iya. Akhirnya mereka selesai sendiri. Saya tidak menyuruh kowe kondang turu. Ndak. Tapi lah sesuk supaya selirane ora terlambat piye Jun? Oke, siap. Dan itu komitmen sudah gitu. Ya. Kalau anak sudah mau menjawab sendiri. Tapi kalau diperintah atau dipenging pasti mereka akan semakin kepo. Kenapa aku harus ditekan-tekan gitu. Ya. Tapi kalau mereka sudah dikasih pertanyaan, mereka sendiri yang menjawab, mereka sendirilah yang akan menata itu. Lah ini anak dewasa kan, baru kalau kecil. Ya. Enggak kombinasi ya antara VOC sama moderat enggak ya? Iya. Kalau zaman kita kan, harus ada pecut. Nah. Lah kalau sekarang pecut ya seperti di TikTok sampai ada yang melukai orang tua, ada yang berani dengan orang tua karena peradaban orang tua dulu diterapkan di anak sekarang. Lah sekarang kan udah beda. Ya. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman lah, tapi jangan terlena dengan perkembangan itu. Gitu. Banyaknya di sana Bu. Ikut terlena ya. Betul. Kita sebagai orang tua kadang juga terlena juga. Terlena gitu. juga sih. Iya. Itu. Oke, mungkin dari tadi ya poin di Gerahsta adalah untuk umat Hindu menikah hanya sekali seumur hidup. Kecuali pasangan ada yang meninggal. Iya, karena sekali menikah seumur hidup. Menikahi wong Hindu ki ora nalika urip tok, Mas. Saiki diwaca ae Kumajaya Dewi Rate. Nalika mereka diungkuli kembar mayang itu kan kidungane utawa dongane Kumajaya Dewi Rate. Lah Kumajaya itu apakah manusia? Bukan, tetapi penghuni kayangan. Lah berarti menikahnya orang Hindu, sahnya umat Hindu menikah bukan hanya di kehidupan, tetapi pernikahan umat Hindu sekali seumur hidup adalah sampai alam kematian, sampai alam kahyangan. Makanya arepe kaya ngopo? Jaganan, Mas. Loh, saiki anak diewangi ngomong tangga, matur nuwun pun ngewangi ngomong anak kula, tapi lek anak ngape bojo ngantek dimong tangga becut, Mas. Bacokan mesti. Lah maka iya. Maka ayo kita jaga selagi masih ada, kita hormati selagi masih di sisi. Ketika mereka kita abaikan, liane nyerangap pengen empek loh, Mas. Nah itu. Loh, saya menganggap suami saya gendut. Ketika saya abaikan, loh, wong selera gendut banyak loh. Lah iya. Maka ya hati-hati. Ya iya tuh merapin botol aqua itu kita yang beli. Dan itu sudah diketahui milik kita. Ketika airnya habis, kita taruh. Ini sudah menjadi milik orang banyak. Apakah dia semudah itu bisa kita ambil lagi? Oh tidak. Sama dengan istri, sama dengan suami. Ketika mereka kita abaikan sebentar saja. Orang di luar sana ribuan orang pengen memiliki orang itu. Mau boleh
Istri itu tidak berharga saat ini di depan kita, tapi di depan orang lain mereka sangat mulia. Bahkan setelah menjadi milik orang lain dimuliakan. Apakah kita akan mampu untuk ditarik kembali di pangkuan kita? Akhirnya bisa nemong nyawan sing bisa duweni. Iya toh? Betul. Kalau saya sih beruntung lah Bu, nama saya kan Setia gitu, aman lah itu. Loh, saya juga beruntung punya suami Sutresno karena gitu, ya? apapun yang terjadi saya tetap ditresnani gitu. Ini kita menarik lah itu kan. Nanti Pak Mangku nanti berjalan, nanti jangan lupa di akhir nanti harus ada tembang dari Pak Mangku nanti. Oke. Jadi artinya kan poin terkait di Grihasta tertangkap lah ya. Nah, kita nggak terlalu berat lah. Kalau detail nanti berkepanjangan nanti. Nah mungkin sekarang kan kita masuk di tahap Wanaprastha. Nah, kacamata saya Wanaprastha itu pemangku itu adalah salah satu tahapan di Wanaprastha. Karena ketika sudah menjadi seorang pemangku, banyak hal lah. Pagar itu makin banyak kan. Nggak boleh ini, harus begini. Nah, itu kan. Nah, tapi kita yang bukan sebagai seorang pemangku, anggaplah usia kita di menjelang 50 tahun sebenarnya kan. 50 tahun ya Wanaprastha ya? Wanaprastha itu 40 sampai 52 tahun itu masuk ke Wanaprastha. Artinya ketika tidak bisa masuk di usia 40, mentok 52 itu sudah harus masuk Wana. Anggaplah, di usia 50 tahun, apapun pekerjaannya, ya kan? Kan dia udah masuk Wanaprastha. Wanaprastha ya. Nah di Wanaprastha ini kan jelas nih masuk ke dalam dunia pengasingan. Iya. Artinya kan beban terhadap anak-anak terutama kan harusnya kan di usia 50 tahun. Itu sudah harus selesai. Artinya sudah teringankan. Udah teringankan. Iya, tidak betul. 100% mengurusi anak untuk kehidupan mereka, untuk makan, untuk pendidikan dan lainnya kan. Artinya anak udah mulai bisa lebih mandiri. Kemudian harapannya secara ekonomi kita juga lebih mapan. Iya. Artinya ketika kita masuk ke tahapan tadi mulai bertapa lah bahasa paling umum dilakukan. Artinya kan udah bisa mengarah ke 50% ke spiritual, 50% hanya untuk keluarga. Ya kan? Artinya anggaplah paling gampang kita di Hindu, anggaplah di Wanaprastha kita masuk dunia kepemangkuan. Tapi tidak harus diwinten sebagai seorang pemangku. Nah, di tahap ini kalau menurut Rama Mangkusargon ya, seharusnya bagaimana sih perilaku kita sebagai orang tua tadi kan terhadap anak, kemudian orang tua terhadap keluarga besar, masyarakat, dan juga tadi secara keyakinan kita di Hindu. Monggo. Ya kita harus berperilaku yang sesuai dengan aturan-aturan kebenaran. Jadi nanti supaya anak-anak yang melihat kita katakanlah, karena kita kan juga sebagai contoh dari anak itu. Nanti kan paling tidak anak itu menirukan. Menirukan, oh orang tua saya begini saya harus begini. Itu kan seperti itu. Artinya kan figur orang tua sebagai contoh tadi kan harusnya dimunculkan kan? Iya. Ya kan? Tapi pada kenyataannya kan ada yang terbalik kan Bu? Nah, apalagi laki-laki ada puber 1, puber 2, puber 3, puber 4 ya, ini kan jadi masalah lagi nih. Yang dicontoh apanya gitu? Nah kan? Ini kan juga jadi perilaku zaman sekarang kan seperti itu kan. Kalau ada puber 1 kan anggaplah sebelum Grihasta kan. Puber kedua di usia 40-an. Ya kan? Puber ketiga usia 50-an, ya kan? Artinya kan ada tantangan yang tadi yang umum terjadi di masyarakat kita. Nah, terkait dengan ini bagaimana seharusnya supaya kita kan usia sekarang udah mendekati 50 tahun nih. Iya, kita sebentar lagi sudah 50 tahun nih. Artinya kan apa yang harus dilakukan ya, sebagai kan tidak mungkin nih kita usia-usia seperti kita ini kan hanya bicara aturan ya terkait dengan keagamaan. Harusnya secara aturan kan kita udah lewat. Kan kita belajar isi nih. Ya kan? Tapi kenyataan di masyarakat di usia kita yang mulai 50 tahun banyak yang masih bicara aturan. Ya kan? Oh ini nggak boleh, ini boleh, ini.
Nah, harusnya kan ini udah lewat nih kita nih. Iya. Kita harus bicara Usia agama 50 itu sudah. udah bicara isi kan. Iya. Tapi kenyataannya di antara kita yang usia 50 tahun mungkin yang bicara isi dari 100 orang paling 5 orang. Iya. Ya kan? Artinya kan kita ada kemunduran nih. Nah, pola apa yang harus dilakukan? Anggaplah Romo Mangku kan udah praktek nih. Untuk tadi meningkatkan dari yang 5 menjadi anggaplah 50 lah. 50-50. Nah, Ya paling tidak ya kita memberi contoh lah. ya. Memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari, katakanlah. Oh, kalau kita waktunya ini kita harus berperilaku seperti ini, katakanlah seperti itulah. Nanti masalah apa perjalanan monggo nanti diikuti perjalanan itu. Karena nanti perjalanan yang merasakan kamu, Ya. bukan saya. Kan seperti itu. Saya pernah mengalami, kan kamu belum. Nanti kamu harus begini. Coba dirasakan. Nanti kalau semua apa yang diajarkan itu dipraktekkan, nanti kan dia bisa milah dan milih. Ya. Oh iya, betul. Berarti dia harus, oh iya, berarti aku harus menjalankan seperti ini. Kan gitu. Oke. Kalau dari si Bu Maya? Kalau dari versi kami, Mas, versi kami ada 3. Secara Jawa, ono sawijine tembang Jawa kuwi kan ono tembang pangkur. Pangkur kuwi tegese mungkur. Artinya usia 50 ke atas kuwi wis masa-masa di mana seseorang harus mungkuri hal-hal yang bersifat duniawi. Coro bahasa versi 2 adalah pensiun, ya toh, purna tugas. Ya. Menuju 50 menuju 60 itu sudah masa-masa purna tugas, masa pensiun. Maka di masa-masa pensiun ini waktu kita habis hanya untuk berbuat yang menjadi contoh anak kita. Lah ya kaya dene tembang pangkur dhewe wis nyebutake mingkar mingkur rengangkara, artinya jauhilah ungkurono, hindarono perilaku-perilaku sing nyebabne angkara murka. Akarono karenan maredi ora margi lho ya. Maredi siwi krana selirane bakale mimpin anak. Mardi kuwi pemimpin, lek siwi ki anak, lek margi saiki kan kleru margi. Lek margi ki dalan, siwi anak, lek dalane anak, dalane bayi iso bayangne dhewe. Tadi kan puber ketiga tadi ya kan. Oh, puber ketiga berarti lek muni margi berarti sing dibayangne dalane bayi, dalane bayi. Nah, maka dari itu jangan sampai salah ucap. Salah satu kata sudah beda arti. Ya. Maka dari itu akarono karenan mardi siwi krono masa pensiun itu adalah habis digunakan hanya untuk mencontohi anak, memimpin anak. Nggih, sinawung resmineng kidung. Sinawung resmineng kidung kanthi nduduhne tembung-tembung sing apik, laku-laku sing apik. Kidung itu artinya bukan diwarai nembang, bukan. Tetapi laku dan perbuatan terutama melalui ucapan. Kidung itu kan sesuatu yang indah. Lah, artinya laku-laku yang paling bagus lah dalam Hindu kan ada Trikaya Parisuda. Ya. Nah, terus apa namanya? Kang tumrap ing tanah Jawa. Lah, artinya iki sing dipatrapne wong beneh ki ya ngono. Mula ketika usia 50 tahun ke atas, habiskanlah waktumu nggo nyontoni anak. Oh, anak ayahku utawa ibuku lebih banyak berbakti. Sing kuwi mau dideleng anak. Ning jero omah ki usia 50 tahun bukan habis untuk makarya. Ya. Tapi separuh untuk duniawi, separuh untuk sanjang widi, untuk rohani. Sehingga waktu kita habis untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Artinya wis mulai ngungkuri hal-hal yang bersifat duniawi. Lah kuwi mau usia 50, kita tidak mungkin wis iso adoh lunga siji ndredeg lek nyepeda, iya toh? Terus usia 50 kuwi mau lek wis harus layak tampil di publik, wis ora layak Mas pisan.
Karena masih ada muda-mudi yang Ya, penuh penuh inovasi dan inovasi. kreativitas. Lah sing tuwa ngene iki mung kari nyawang karo maringi donga. Lamun ana kekurangane nyoh lho. Nah, itu. Kuwi karekan. Maka disinilah seseorang Hindu ada wadah tersendiri untuk menampung orang-orang yang masa pungkur, yaitu dengan menjadi orang suci. Tujuannya apa? Anakku ben roh, waktuku tak habiskan untuk melayani Yang Widi. Satu, isuk kayak mesti Surya Sewanam. Ngabekti sadurunge sengenge meletrek. Kuwi wis kewajiban orang yang usianya 50 tahun ke atas. Karena sudah tidak mungkin untuk bekerja berat, maka waktu dihabiskan untuk yang ringan-ringan saja, nyapa manembah. Makanya sebelum matahari terbit seorang pemangku pasti sudah nyurya, mapak surya kayak ganti tekine ngomprasada setiti sarira siwa suci nirmalaya nama swaha. Anaknya mesti krungu ya kan. Akhirnya anak arep orang ngabekti wis jadi ayahku jadi patuladan betul. Nah, akhirnya anak lek wis iso ngajeni wong tuane dadi para wanaprasta. Akhirnya dengan sendirinya masyarakat Mbah Mangku, aku ya pimpinan lek anakmu iso kanthi tumata apik, aku ya pengen ngono kae. Nah, seperti itu. Akhirnya tanpa harus masyarakat pilihan aku, enggak perlu, tetapi cukup dengan dudone laku masyarakat akan mengakui dan siap untuk dipimpin oleh beliau. Begitu. Jadi menjadi seorang pemangku, ojo ndeleng sarine, Bro. Lek sarine gede tek ini suwi eram. Bareng sarine cilik. Wes ae. Ting ngomong gitu ya. Ting wes ae. Kayak kadang nantrame itu gak enak tapi di Indonesia tidak ada. Itu hanya persepsi. Ini Kediri enggak ada. Contoh. Tapi mangku itu hanya di Indonesia tok loh, Bu. Di luar negeri enggak ada mangku loh, Bu. Lah ya itu. Berarti di Nusantara tidak ada pemangku yang seperti itu. Ini hanya sebagai contoh saja. Gampangane nggo guyonan saja. Mudah-mudahan tidak ada seorang pemangku yang pelayanannya lek gak wani sari ngene, lek gak kudu gak nggawa ngene, gak ngono, tidak. Tetapi semua itu dilakukan untuk pelayanan kepada Yang Widi, yang diaplikasikan untuk melayani ciptaan Yang Widi. Siapa? Umat. Nah, ini catatannya kan Surya Sewanam, iya. Ya mudah-mudahan pemangku nggak ada yang bangun kesiangan. Terus tidak ada yang pulang ke sorean juga dari kerja. Karena apa? Pemangku sudah dilarang untuk bekerja berat. Karena tadi usia tadi sudah tidak layak bekerja berat. Karena apa? Usia 20 tahun sampai 50 tahun, 30 tahun beliau rela untuk bekerja berat hanya untuk apa? Menghidupi keluarga. Apakah kita tega 50 tahun orang terdepan kita itu tetap harus bekerja berat? Otomatis anak Romo Mangku ketika Romo Mangku sudah berusia 50 tahun, anaknya minimal sudah usia 25 tahun yang mampu menghasilkan penghidupan sendiri. Apakah akan tega orang tuanya masih harus bekerja berat di usia itu? Nah. Ya. Maka dari itulah, itu prediksinya. Kita siap-siap menjadi seorang pemangku. Wanaprasta tidak harus menjadi pemangku, tetapi menghabiskan waktu hanya untuk manembah, untuk nyiapne megat roh. Jadi kan bahasa saya kan kenapa saya sebut pemangku sebagai cerminan. Iya, cerminan. Cerminan. Apalagi pemangku kan namanya orang suci bagi umat Hindu. Artinya untuk apa? Lebih banyak menghabiskan waktu untuk perilaku paling suci sekalipun gitu loh. Jangan sampai pemangku nanti ngerasain sana, ngerasain sini. Apalagi ada pemangku selingkuh. Tapi doyan karo liyane gak usah ndapuk mangku. Di Kediri enggak ada, Bu. Oh, enggak ada memang. Ada. Tapi memang pemimpin Hindu enggak ada gitu. Mudah-mudahan betul-betul enggak ada swaha. Enggak ada pemangku yang melanggar kesucian, semoga tidak ada. Ini menarik lah terkait dengan tadi ya. Kita banyak lah membahas tadi terkait dengan wanaprasta kan kemana-mana sebenarnya kan. Nah di sana tantangannya tadi kan. Figur contoh bagi minimal untuk keluarganya, tapi banyak yang terjadi adalah kebalikannya. Oh gitu. Ya kan. Ini kan pada kenyataannya. Artinya di masyarakat pun juga terjadi. Umum terjadi, bahkan banyak kasus-kasus terakhir kan tadi kebalikan dari yang seharusnya. Artinya kan tatanan tadi tidak berjalan secara ideal. Nah ini kan pasti banyak faktor lah Bu ya. Ya kan, faktor lingkungan, faktor zaman, ya kan, faktor ekonomi juga terjadi. Tapi kita tidak bahas itu. Kita sekarang masuk ke dunia biksuka. Iya. Ya kan.
Nah kalau Pak Mangku kan jelas nih, habis Mangku kan nanti ntar lagi kan ya kan, naik ke Biksuka kan, Iya, usia udah salah mendekati, satunya berarti kan siap-siap bentuk ya. biksuka itu menjadi seorang Nah, pandita. Nah, nah. di sini tidak harus jejer pandita menjadi seorang Loh kalau sulinggi. bisa beliaunya Ya dijirkan, kalau Bu. bisa Nah, memang dijirkan. jejer seperti itu. Nah, Secara implementasi nyata nah, memang menjadi seorang pandita itu adalah bentuk biksuka. betul. Tetapi apakah semua orang harus menjadi biksuka? Harus. Harus. Tetapi harus. implementasinya Lakunya, adalah iya seperti seekor kura-kura. Semakin usia tua mereka akan menarik semua indranya hanya untuk keras menopang semuanya. Dalam arti apa? Mereka lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengeraskan dirinya. Dalam arti kokoh dalam bertapa, kokoh dalam berjapa, kokoh dalam meditasi. Namanya orang usia biksuka, tidur sudah tidak enak, ya kan? Terbangun untuk dari tidur yang hanya sebentar, ternyata terbangun dan tidak bisa tidur lagi. Lah, itu kalau orang yang tidak mengenal yang namanya kedekatan dengan Yang Widi, mereka akan habis untuk mondar-mandir dan sambat. Aduh, aku kok gak iso turu. Padahal gak iso turu itu adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh Yang Widi. Sampai ora iso turu ora apa-apa, Mbah. Ora iso turu sing penting awake sehat. Yo, lek awake sehat terus wis ora duwe kewajiban apapun terhadap duniawi ini, habiskanlah untuk mempersiapkan megat terus. Megat nyawamu ki kanthi ikhlase ngatimu, cedak karo aku, mula laku megat rohmu mangke ora bakal ngreso lan nyakiti siji lan sijine. Nah, tujuannya adalah satu. Ya kowe mau kalau orang Jawa dulu sendakep saluku tunggal ngening kecipta ing ngarsaning rasaning Yang Widi sehingga kinantenan sing diarani sekar telon Yang Widi mugi sak kabehing dongaku tansah kumantil-kantil marang ngarsa panjenengan lan dadosaken kantil kumantil-kantil rezekinipun anak putu raja batih kula. Lah terus napa ingkang dados donga kula dadosa kenanga keneng marang ngarsane Gusti lan saged keneng marang putra-putri lan raja batih kula sehingga mawarni-warni karunia panjenengan, mawarni-warni rejeki panjenengan tumimplah mawarni-warni dados kebahagiaane anak putu raja batih kula. Lah itu kan kuwi to dongane wong Jawa. Mula diarani sekar telon kuwi mau ana kantril, ana kenanga, ana mawar utawa rus supaya mawarni-warni rezekine, mawarni-warni anugrahe. Ya. Lek telon ya mung kuwi ora ana liyane. Lah sehingga dongane kanthi sendakep saluku tunggal ngeningke cipta marang ngarsaning Widi. Itu lek wong Jawa. Ya. Ya lek wong Mangku lagi. Ah, nggih, monggo. Nah, ini kan apa namanya? Anggaplah di berita-berita terakhir itu kan banyak kasus nih. Ya kan? Seorang Sulinggi kasus selingkuh ada. Ya kan? Seorang Sulinggi apa namanya? Ada yang masuk penjara karena korupsi kan? Berniaga. Nah, kemudian seorang Sulinggi berniaga, berdagang. Nah, ini kalau dari tataran di Jawa sendiri untuk Romo Mangku Sargon ya. Petuah-petuah orang-orang dulu ya kan, ketika kita udah masuk ke dunia Wanaprastha tadi, Biksuka tadi, anggaplah sudah mulai wedar sabdo tadi kan, harusnya bagaimana sih? Ya, jadi apa ya petuah-petuah itu, petuah-petuah dari para pendahulu ya harus kita jaga dan kita laksanakan. Maksudnya gini, secara perilaku beliau-beliau dulu, seorang guru ya, seorang guru yang mulai mengajar di zaman dulu kan, mereka usia pasti udah di usia lanjut kan ya. Artinya kan mereka udah punya tataran yang berbeda dengan kita-kita saat ini. Ya bahkan dari sisi, anggaplah kalau kita bandingkan, seorang guru spiritual di zaman dulu, walaupun bukan bergelar seorang pendeta, ya kan, tapi kan perilakunya jauh lebih bagus dibandingkan sekarang manusia-manusia sekarang yang bergelar seorang pendeta. Yang sudah ada upacara. Nah terkait dengan tadi, kira-kira kenapa kok ini ada kemunduran? Ya karena apa ya? Karena orang-orang di kita sendiri untuk
melakukan petunjuk-petunjuk itu kan kadang seasal-asalan. Kadang kan tidak sesuai petunjuknya dilanggar. Akhirnya banyak pelanggaran. Akhirnya akan menimbulkan masalah di pribadi masing-masing. Kan gitu. Walaupun dia sudah menjadi bergelar seorang pandita itu ya. Karena masih ada aturan yang tetap dilanggar, yang harusnya di sini tidak boleh, akhirnya dilakukan. Ini dilakukan. Akhirnya kan terjebak. Dia akan terjebak lagi dalam Artinya boleh dikatakan sebagai seorang biksuka atau seorang pendeta, tahapan dia sebelumnya kan nggak berhasil nih. Ya kan? Artinya ketika dia brahmacari mungkin ya sering bolos gitu kan. Ketika dia masuk grahasta ya kurang bagaimana. Ketika masuk wanaprastha mungkin ada ambisi atau apa, atau kewajiban tadi yang seorang di wanaprastha nggak dilakukan secara sempurna, tiba-tiba naik menjadi seorang pandita. Artinya kan masih karena ada yang kurang tadi, berarti kan ini ketika masuk di tahap itu kan pasti ada akibatnya toh. Tadi pelanggaran ini, pelanggaran itu. Sebagai seorang brahmana harusnya nggak boleh dagang tapi dagang gitu kan. Menyepelekan. Atau menyepelekan aturan-aturan. Betul, terhadap duniawi harusnya kan udah nggak mikir duit ini. Apalagi sari ya. Artinya pendeta kalau nguput itu nggak usah sarinya nggak apa-apa sebenarnya ya. Beliau kan namanya pelayanan, Sebenarnya neha bikra mana susti atau karma nyewa dikaraste mapalesu kadajana. Lah, yang namanya pelayanan, walaupun penjenengan nipun itu tidak membutuhkan apapun, tujuannya adalah pelayanan. Yang Widi sudah menurunkan. Satu, sehat itu kan pasti anugerah terindah dari Yang Widi termahal. Nah, tapi kalau kita sebagai seseorang ini melakukan sesuatu karena tendensi, ya hanya yang kamu dapat itu sesuai ke penjalukmu. Tapi kalau semuanya karena pelayanan dan bakti kepada Yang Widi. Lah Yang Widi memberikan segalanya. Tapi kan sekarang diundang kemana-mana kan perlu bensin, Bu. Itu walaupun tanpa melihat berapapun. Yang namanya orang yang minta dilayani dengan sendirinya sudah memikirkan ininya, itunya. Dan bahkan tempatnya pun bagaimana supaya tidak mencuntakai sang Ida Pandita. Itu loh kita sudah menyediakan sedemikian rupa. Apalagi akomodasi yang beliau butuhkan. Kita tidak mau merugikan siapapun dan kita tidak mau salah dengan semua itu. Pasti kita yang membutuhkan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Contohnya Pak Tio mengundang saya juga demikian kan. Iya. Jangan dibuka, Bu. Jangan dibuka. Nyampe rumah aja bukanya. Sampai rumah nanti. Iya, ini guyonan aja. Walaupun pada kenyataannya seperti itu ya. Tapi kami tidak pernah, penjenengan pernah mendengar Mayang enggak ya? Enggak. Semua itu karena bentuk pelayanan. Ternyata bentuk pelayanan kami terhadap Yang Widi yang kita implementasikan kepada masyarakat melalui tangan Mas Tio, karo Yang Widi dikasihkan sedemikian ini. Nah, gitu. Itu sudah sebuah rantai kehidupan yang nggak bisa yang namanya hukum karma itu hukum sebab akibat itu sudah berlaku dengan sendirinya. Selain juga hukum alam itu sudah mengikuti dengan sendirinya. Betul. Jadi kita tidak perlu berharap apapun. Yang namanya melayani sesuai kapasitasnya ya ayo kita laksanakan secara sesuai kapasitas kita dan sesuai tempat kita, porsi kita. Nah, kalau dari sisi Bu Mayang ya terkait dengan tadi maraknya kasus ya sekarang ini kan. Tadi seperti yang saya sampaikan kan, perselingkuhan, sulinggih terjadi, ya kan, sulinggih berdagang terjadi, sulinggih menentukan sariku sekian terjadi, ya kan. Nah, kalau dari sisi ini Bu, seharusnya nih, anggaplah ini kan Bu Maya kan sebagai guru agama ya, saya bukan melihatnya sebagai seorang walaka, tapi melihat dari ajaran-ajaran yang anggaplah sastra yang sudah dipelajari oleh Bu Mayang, harusnya bagaimana sih seorang pandita atau kita yang usia udah 60 tahun ke atas terhadap memandang dunia nih, keduniawian. Apakah kita masih harus memikirkan, aku harus nyarikan uang untuk anak saya, untuk pendidikan anak saya, atau gimana? Kita di usia sebagai seorang biksuka, yaitu tadi biksuka itu adalah waktu habis hanya untuk berdoa. Lah, maka dari itu ketika kita sudah usia
biksuka. Walaupun kita tidak tampil Tidak sebagai menjadi seorang seorang pandita, minimal keseharian kita hanya habis untuk mendoakan anak-anak kita, mendoakan cucu-cucu kita supaya hidup sejahtera. Kita sudah tidak layak untuk bekerja. Karena pada umumnya orang-orang yang namanya biksuka kira-kira payu buruh, Mas. Enggak. Dan apakah ada orang yang akan mempekerjakan orang-orang usia biksuka? Jelas tidak tega. Satu tenaga sudah tidak sekuat orang-orang muda. Terus ketika harus layak, ibarat makanan, orang tua ini sudah tidak layak saji. Untuk wis elek cepot meyot nendi-nendi, ya kan? Nah, maka dari itu di yang sudah tidak produktif inilah ayo tetap berfungsi. Satu fungsinya apa? Mendoakan dan memberikan restu kepada anak dan keturunan. Karena apa? Ketika masih muda kita tidak berkesempatan untuk cedak karo Gusti karena tuntutan pekerjaan dan kebutuhan ekonomi. Tetapi kalau sudah usia biksuka, waktu seluas-luasnya hanya untuk, kalau misalnya tidak berdoa, kita melihat ibu kami yang sudah sepuh, waktunya hanya untuk ke kamar mandi, habis itu sepanjang hari tidur. Lah karena kita sebagai orang yang mengenal bakti, maka kamar kecil tetap saapi-api omahe awake dhewe sing paling dicedheki karo wong biksuka adalah kamar kecil. Ben ora ndang kecil nendi-nendi, paling dekat adalah kamar kecil, ya ta? Ya. Lah kuwi lho wis menguwahi tondo. Cedakmu saiki paling enak adalah tempat kembali, tempat pembuangan ning ndi WC. Ya, tempat pembuangan untuk kehidupan adalah kemana? Kematian. Makanya diarani megatro. Supaya cedak karo putih pocong. Putih itu kan yang widi. Nah, mulanja. Ngentekne waktu mung kanggo manembah siji, manembah kanggo kauripane dhewe, manembah kanggo kauripan anakku, buyut lan lingkungan. Nah, punya kesempatan paling banyak adalah orang-orang yang sudah purna atau biksuka. Ya. Karena mereka bekerja sudah tidak mungkin. Iya kan? Tampil di dunia bidang keduniawian sudah tidak layak. Udah nggak perlu lagi pengakuan, udah nggak perlu lagi macam-macam lah ya. Terus mereka sudah tidak terikat oleh tugas dan organisasi apapun, tetapi mereka terikat oleh dirinya sendiri, terikat oleh Tuhannya sendiri. Maka bagaimana ikatan itu supaya semakin dekat dan rekat adalah dengan melaksanakan bakti. Kapan? Setiap waktu. Ya. Karena waktu lebih luas adalah di usia-usia biksuka, yaitu orang-orang yang sudah pensiun dari pekerjaan ataupun tugas apapun. Ya. Ini menarik lah, karena banyak perilaku sesepuh kita yang bertolak belakang dengan apa yang Bu Maya sampaikan. Ya kan? Mudah-mudahan ini juga jadi bukan kita mengkritisi, bukan, ya. Tapi kita ngomongin sebenarnya. Ya, kita memang ngomongin, tapi kan ngomongin bukan untuk semakin terpuruk, tetapi membangun ke depan ini generasi kita besok kalau kita sudah tua dan mungkin kita tidak berkesempatan untuk ngomongi generasi kita, minimal generasi kita udah tahu kalau usia segini itu adalah sudah diberi contoh oleh yang sudah terdahulu, yaitu dengan menghabiskan waktu hanya untuk mendekatkan diri dengan yang widi supaya mendatangkan restu untuk keturunan-keturunannya. Betul. Jadi artinya kan sebenarnya kan dia tugasnya adalah memayu hayuning bawono. Karena memayu hayuning diri udah selesai kan? Iya. Keluarga udah selesai. Sudah selesai. Lingkungan udah selesai. Nah, ini kan lingkungan yang lebih besar. Itulah tugas seorang biksuka. Nah, mungkin di terakhir Bu. Nanti kan Bu Mayang tadi kan menyebut megatruh nih. Nah, sembah nuwun sadaya paring yang widi sandang
sampun cumawis datan wonten ingkang kerut. Menika megatro. Ya, liriknya nggih ngoten niku, tapi kula mboten hafal. Mboten nate nembang ya. Loh, iso kayak iki? Mboten saged Nah, guys, Ibu Mayang wae sing nembang Lah, aku iki. nyanyi. Jadi itu tadi ya. Kok wis tak nyanyekno. Nah itu megatro. Nanti tinggal dipotong. Oh tadi dari anu Bu, dari tembang tadi ya. Makna apa sih yang utama dari mana tadi? Dari makna utama di sini megatro itu kenapa kidungannya cenderung mengangkat nama Yang Widi, mengangkat nama Pukulun, terus ngaturne nembah nuwun. Artinya begini, ketika aku berkesempatan di usiaku yang sampai sekarang ini, aku hanya ingin mengucapkan Yang Widi sebelum aku betul-betul engkau jemput. Aku hanya ingin mengucapkan matur nuwun Yang Widi dene sedangune aku umur semene ngantek sakmene iki, aku tansah gumaripah lo jinawi karo rezekimu. Rezekimu ora ana sing kerut, bahkan keri utawa keli ora ana, kabeh tumimplak kanggo aku. Mula ing dina ing yuswa sakmene iki lho, aku ngaturke matur nuwun. Nah, Intinya udah hanya untuk persiapan iya. kembali. Iya, si intine mau ngaturne matur nuwun lah. Terus ning kono ana donga nyuwun penyucian. Ya. Lah tirta ingkang ulun tampi anyuceni kalbu ulun saha dosa mala tuwin bebadan sarira ingong. Kekotoranku hanya habis karena percikan tirtamu Yang Widi. Nah, itu kapan kita mendapatkan tirta? Sembahyang, ya toh? Ya. Arepe sembahyang kae tirta. Mari sembahyang mangso pada juga berupa tirta. Ya. Mula megatro itu tak lain dan tak bukan hanya nyuwun. Aku diresiki saka sak kabehing dosa mala lan kekotorane awak Yang Widi lan ngaturaken nembah nuwun ngantek umurku semene iki tansah pinaringan rezeki sing tanpa keri, tanpa keli. Ya, gitu. Ya. Itu megatro. Jadi menarik lah Bu ya, Bapak Magus Sargon dan Bu Mayang ya. Apa yang kita bahas ini kan kemana-mana nih. Nggih. Senggol kanan, senggol kiri, depan, belakang, ya, atas bawah itu kena, ya kan. Jadi artinya banyak hal lah kita sebagai orang Hindu, ya kan harus mau terbuka, mengkoreksi diri kita masing-masing. Apapun posisi kita saat ini, dari sisi tadi kan Brahmacari, Grihasta, Vanaprastha, Bhiksuka, ya kan. Artinya ada titik lemah di masing-masing tingkatan tadi yang belum bisa terselesaikan. Nah, kan? Artinya yang menjadi seorang Brahmacari juga banyak yang bermasalah. Grihasta juga demikian. Vanaprastha juga demikian. Bahkan seorang bhiksuka masih ada yang demikian. demikian. Nah, artinya kan ada sesuatu yang kurang. Iya. Ya kan, artinya leluhur kita sudah memberikan gambaran nih tahapan-tahapan hidup kita supaya ketika kita kembali ke Sang Hyang Widi harusnya mendekati sempurna. Tapi pada kenyataannya mereka yang sudah di tataran yang seorang bhiksuka, seorang brahmana, seorang sulinggi itu yang perilakunya seperti Brahmacari juga ada. Ya kan? Padahal perilakunya seperti di tahapan Grihasta ada. Ya artinya kan ini berarti kan apa yang salah dengan kita? Ya, ini adalah mudah-mudahan menjadi gambaran kita tidak menjelekkan. Nah, kalau mengkritik ya minimal mengkritik diri kita sendiri masing-masing. Ya. Karena ternyata ada yang masih belum sesuai dengan tingkatan yang 4 tingkat dalam hidup kita supaya menuju ke arah
moksa. Ngoksa. Gitu. Nah, terima kasih Bu Mayang jauh-jauh sudah sami-sami. ke Kediri. Iya. Nah, terima kasih Sama-sama. Romo Magus Sarkun sekaligus tuan rumah yang luar biasa. Ya kan? Mudah-mudahan tadi pesannya Bu Mayang ketika datang kembali ke Jambu membawa pakaian warna hitam. Ya kan? Sebenarnya bawa. Nah, dan tentunya untuk umat Hindu Nusantara, sahabat Mandala Channel, mohon maaf apabila apa yang kami obrolkan malam ini, kali ini Nggih. ada yang kurang berkenan. Tentunya ada yang kurang berkenan. Satu, kami dari Banyuwangi ini bahasanya terlalu arogan, terlalu kasar, dan bahkan mungkin terlalu menohok. Nah, itu kami mohon maaf. Ya, karena kan bisa seperti itu kan karena kompornya juga luar biasa. Iya, maklum kompornya bocor. Nah, jadi kompornya ya luar biasa. Jadi ya, tapi tidak ada tujuan kami untuk tidak. menjelekkan atau apa. Tidak. Adalah kembali ke kita masing-masing. Iya. Ini untuk motivasi kita juga. Betul. Iya. Nah, terakhir saya tutup. Om Santi 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 Om. Jer Basuki. Jer Basuki. Mawa Beo.